bejana ini sudah rusak dan hanya Engkau yang bisa membenahinya. Untuk itu melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin diperkenalkan akan Engkau, sehingga kami mengerti siapa kami dan kami bisa mengenal akan Engkau. Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, kami tahu Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam hidup kami. Tapi dalam melalui firman ini kami bisa mengerti apa maksud dari semua rencana yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami dan berbicara secara pribadi melalui firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan mengenal akan Engkau. Dan pakailah mulut hamba-Mu ini Tuhan dengan segala keterbatasannya untuk dipakai sebagai alat kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, apa kabar? Saya berharap semuanya di dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu yang di rumah ada yang sakit, biarlah ada damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tentang berkat. Ya, tentang berkat. Berkat ini merupakan sesuatu hal yang ingin kita dapatkan dan ingin kita capai. Makanya kalau misalnya di gereja, kalau ada tentang berkat, pasti ini yang ditunggu-tunggu, gitu ya. Nah, karena inilah yang diharapkan oleh semua orang. Dan Tuhan juga mau memberikannya. Nah, Bapak Ibu, namun apa sih yang ingin Tuhan inginkan dari berkat yang diberikan bagi kita? Untuk itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari sejarah bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 16. Kalau ini sih perikopnya panjang ya, sampai 36, tapi kita batasi saja sampai ayat 12. Jadi kita baca Keluaran 16 ayat 1 sampai 12, namun nanti kita akan buka lagi sampai ayat 36. Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Bagi Bapak Ibu yang sudah membukanya, kita akan baca bersama-sama. Nanti saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu yang ada di sini dan yang ada di rumah boleh membaca. Kita baca secara responsoria dan secara bergantian. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 12 kita baca. Judulnya Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang kelima, yang hari ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Pada musim itu berkumpullah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan.
gereja sebesar 24 miliar dolar. 24 miliar dolar, yaitu sekitar 17 miliar. Nah, pendeta muda ini adalah salah satu perintis dan pendiri gereja tersebut, Bapak Ibu. Lalu ia memulai pelayanannya itu pada tahun 2001. Nah, kasus ini 2012 ya. Dan akhirnya rupanya dihitung-hitung dari 2001 sampai 2012 itu jumlah jemaatnya adalah sekitar 23.000 orang. Banyak ya. Maka gerejanya ini adalah salah satu gereja yang sangat terbesar dan yang dinilai, wah, ini hebat gitu. Dalam kurun waktu yang cepat dia sudah mendapatkan jemaat yang banyak. Nah, Bapak Ibu, akhirnya pendeta tersebut itu karena sudah diketahui menyalahgunakan uang jemaat itu, maka dia dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. 3 tahun 4 bulan penjara, Bapak Ibu. Nah, dia dilaporkan oleh jemaat dan majelis, lalu dia disidangkan, lalu akhirnya dia dipenjara dalam waktu 3 tahun 4 bulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam bentuk materi dan kepercayaan pelayanan yang luas, ternyata tidak disingkapi dengan hati yang mau diajar. Dan akibatnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang melimpah tersebut menjadi jerat dan kutuk bagi pendeta muda ini. Ya, jadi ini seperti warning ya bagi kita juga bahwa bisa melalui berkat itu kita menjauh dari Tuhan atau semakin dekat dari Tuhan. Nah, dari pengalaman hal ini bukan berarti wah kita itu nggak seperti dialah, aku beda. Namun Bapak Ibu, tidak jarang kita salah menyingkapi berkat Tuhan itu. Kebutuhan yang tersedia dengan lengkapnya yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa mengkikis setiap bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Kadang kita merasa kurang gitu ya. Malah akhirnya ketika kita kejar, lalu ada rasa kurang, lalu muncul lagi persungut-sungutan. Bapak Ibu pernah merasakan demikian? Saya harap tidak ya Bapak Ibu. Nah, seharusnya berkat itu membuat kita itu bertumbuh, ya, malah bertumbuh. Tapi akhirnya berkat itu yang seharusnya membuat kita bertumbuh, membuat kita akhirnya menukik jatuh. Berkat yang seharusnya membuat kita semakin mengenal Tuhan, namun akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana letak masalahnya? Apakah masalahnya itu letaknya di berkat, di Tuhan, atau di mana? Apa sebenarnya tujuan berkat yang Allah berikan kepada manusia? Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan ingin mengajar umatnya melalui berkat yang Dia sediakan. Jadi melalui pembahasan firman Tuhan yang kita baca tadi, itu Tuhan mau mengajar bahwa Dia ingin umatnya melalui berkat yang Dia berikan, Tuhan ingin mengajar sesuatu. Ini artinya Bapak Ibu, Allah memakai berkat sebagai alat Tuhan mengajarkan sesuatu kepada manusia, terutama kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Lalu mungkin terlintas dalam diri kita, lalu apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui berkat itu? Nah, untuk itu kita mari lihat dari Alkitab kita, dari ayat 1 sampai 5. Ada 3 bagian, dari pasal 1 sampai 36, saya bagi menjadi 3 bagian apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui berkatnya. Yang pertama, yang Tuhan ingin ajarkan adalah Allah ingin mengajar bahwa berkat yang diberikan kepada kita untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita terhadap hukum-hukumnya. Bagian pertama, melalui berkat Tuhan mau ajarkan, Allah ingin mengajarkan bahwa berkat yang diberikan
kepada hukum-hukumnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari perikop yang kita baca tadi, itu dimulai dari ayat pertama, bangsa Israel itu berada dalam rangkaian perjalanan menuju Gunung Sinai. Mereka keluar dari tanah Mesir, Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sampai akhirnya mereka berada di Gunung Sinai. Nah, di gunung ini Bapak Ibu, Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dan memberikan hukum-hukumnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya bangsa ini dapat menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi umat kesayangan Allah, menjadi umat yang kudus, dan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jadi ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada tujuannya. Ada tujuannya. Tuhan punya grand narasi yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Tapi tujuannya adalah untuk mengikat perjanjian kepada bangsa Israel, supaya bangsa ini menjadi bangsa umat kepunyaan Allah, umat kesayangan Allah, umat yang kudus, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, sehingga melalui bangsa ini nama Tuhan dimuliakan. Sungguh luar biasa ya tujuan Tuhan ini. Lalu dia ingin umat itu hidup taat kepada hukum-hukumnya. Itu keinginan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan dari bangsa Israel yang dulu selama beratus-ratus tahun mereka itu menjadi budak, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tidak bisa bebas melakukan apa-apa, keinginan mereka tidak bisa bebas. Mereka hanya tunduk, manut, taat, dan disiksa, mereka taat. Yang mereka harapkan apa? Makan, minum, pakai, udah cukup, udah puas. Karena apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa. Harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka, yaitu bangsa Mesir. Jadi ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai, perubahan itu yang dari seorang budak menjadi umat perjanjian Tuhan, itu bukanlah suatu perubahan yang mudah Bapak Ibu, bukan. Kita aja yang sekarang ya bebas gitu kan, kita merasa bodoh kali ya bangsa Israel ini. Tapi dari bangsa Israel, perubahan itu tidak mudah. Yang selama ini beratus-ratus tahun menjadi budak, dan sekarang Tuhan katakan, kamu umat perjanjianku, kamu umat kesayanganku. Perubahan itu tidak mudah Bapak Ibu. Mereka hidup dalam hukum-hukum Musa, mereka harus taat. Dan sekarang Tuhan bebaskan dari hukum itu dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sedangkan saya aja ya, waktu saya berada di Sumatera, tinggal di Sumatera selama saya berapa tahun ya? 30 tahun ya, 30 tahun di Sumatera dengan budayanya, dengan coraknya, bahasanya gitu. Akhirnya Tuhan izinkan saya pindah ke Malang gitu ya, pindah ke Malang untuk studi. Enggak mudah beradaptasi, masuk ke seminari yang punya disiplin yang luar biasa, hidup dengan orang-orang yang pola pikirnya yang berbeda. Enggak mudah Bapak Ibu, sering sekali berbenturan, sering sekali saya ditegur. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan pulang aku Tuhan gitu ya, karena enggak mudah gitu. Dan itu prosesnya itu untuk bisa beradaptasi Bapak Ibu 2 tahun, 3 tahun. Itu kita bayangkan ya. Jadi kita itu kalau baca Alkitab, jangan kita bayangkan ke kitanya, tapi kita masuk ke kebudayaannya, lalu kita bandingkan dengan diri kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bangsa Israel ini untuk menjadi budak, untuk keluar menjadi umat perjanjiannya tidaklah mudah. Perubahan itu tidak mudah. Di mana 400 tahun sudah bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir. Itu mengubah segalanya. Jika kita mengikuti perjalanan dan tingkah laku bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, kita hampir tidak mendapati tanda-tanda dari warisan iman dan ketaatan dari bapak-bapak leluhur mereka. Siapa bapak leluhur
Bahkan kekudusan hidup Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf, dimana ketika dia berada di tanah Mesir, digoda-goda sama istri Potifar itu, dia tidak meladeninya. Dia tidak pernah menyembah kepada berhala. Bangsa Israel, ketika dia keluar dari tanah Mesir, tidak didapati kehidupan dan tingkah lakunya seperti bapa leluhurnya. Padahal Allah yang mereka sembah sama. Kita bisa melihat bahwa kehidupan bapa leluhur bangsa Israel itu adalah pietis, yang artinya mereka hidup di dalam iman dan kesalehan kepada Tuhan. Tetapi akhirnya bangsa Israel yang beribu-ribu orang ini hidupnya menjadi sangat pragmatis, tidak berpusat kepada Tuhan. Dari orang yang people of faith, artinya orang yang berorientasi kepada iman, kini menjadi a people of food, yaitu orang yang hanya berorientasi kepada hal-hal jasmani saja. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya di ayat 3 kita baca, di ayat 3 di mana Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Boleh dibacakan di ayat 3? Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Iya Bapak Ibu, ini persungut-sungutan bangsa Israel. Udah dibawa keluar sampai ke Gunung Sinai, dan dia bilang, Tuhan, lebih baik kami mati aja di tanah Mesir. Di situ kami mati tapi berlimpah makanan, daripada kami mati tapi tidak ada makanan. Itu persungut-sungutan mereka. Dan Bapak Ibu, waktu membaca bagian ini mungkin kita gemas gitu ya, hati kita gemas. Lalu kita bilang gini, memanglah bangsa Israel ini, gitu ya, waktu baca. Memanglah bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk, gitu. Bukannya baru 2,5 bulan yang lalu mereka lihat mata kepala mereka sendiri gimana Tuhan membelah laut Tebrahu, gitu ya. Lalu terus Tuhan juga belum lama juga Tuhan memberikan minum, ya kan? Ini malah sungut-sungut lagi. Memanglah bangsa Israel ini, gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mudah bagi kita untuk berpikir demikian. Mudah sekali. Karena kita nggak mengalami dan kita tidak mengerti. Tapi itu nggak mudah bagi bangsa Israel. Tidak. Sekalipun status mereka bukan lagi budak. Bukan lagi budak, sudah menjadi umat perjanjian Allah. Tetapi Bapak Ibu, mental mereka tetap budak. Walaupun mereka sudah keluar, sudah dibebaskan Tuhan, sudah dipilih menjadi umat perjanjian, mental mereka budak. Mereka mau berpikir hidup mereka seperti budak. Bapak Ibu, karena mental mereka ini sebagai budak, maka tujuan hidup mereka itu hanya apa? Hanya survive. Artinya bertahan hidup. Gimana supaya bertahan hidup? Bisa hidup, makan, minum, udah. Puas perut, puas hawa nafsu, sudah. Itu artinya bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup tentunya mereka membutuhkan makan, minum, dan makan, kenyang, minum lagi, gitu terus. Itulah kebutuhan mereka. Untuk makan dan minum ini berarti mereka tentunya butuh berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya mereka terus-menerus menggerutu. Mereka terus bersungut-sungut meminta berkat dari Tuhan. Itu yang di dalam diri mereka, mental mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan kita itu ya, Tuhan itu sabar. Tuhan itu adalah Tuhan, gitu ya. Penuh kasih, dan saya tidak bisa menjabarkannya. Tapi Allah itu penuh kasih, sabar sekali. Lalu akhirnya di dalam sumur-sumur seperti itu Tuhan memberi berkat kepada mereka. Tuhan memberi berkat kepada mereka. Namun kali ini berkat itu bukan semata-mata bukan supaya mereka survive untuk bertahan hidup. Bukan.
akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Iya, perhatikan di ayat 4 terakhir. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Inilah tujuan Tuhan memberi berkat. Atau dalam terjemahan lain Bapak Ibu, bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah ya. Supaya mereka itu kuuji, kubuktikan apakah mereka itu hidup menurut hukumku atau tidak. Itulah tujuan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bahasa aslinya kata hukum itu yaitu artinya adalah Torah, yang artinya juga adalah Taurat. Ya, ini adalah Torah, ini adalah kata penting dalam teologi keluaran. Jadi di dalam kitab keluaran ini kata Torah ini sangat penting, di mana Torah atau Taurat ini adalah ungkapan isi hati Allah supaya bangsa Israel hidup menurut hukum-hukumnya. Sekali lagi saya katakan, Taurat ini adalah ungkapan isi hati Allah supaya bangsa Israel hidup menurut hukum-hukumnya. Maka di dalam perikop ini, hukum yang dimaksudkan itu apa? Ya, itu di dalam ayat kelima. Ayat kelima saya saja yang baca. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Lalu kita bandingkan lagi di ayat 23. Dari ayat 5 ke ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Lalu kita masuk ke ayat 25 dan 26. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Lagi terakhir di ayat 27 sampai 29a. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa yang Tuhan maksudkan dengan memelihara hukumnya di ayat 5 itu adalah hukumnya itu adalah hari Sabat. Ya, memelihara hukum-hukumnya itu adalah mengenai hari Sabat. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara Sabat dengan pemberian mana dalam perikop ini? Apa hubungannya antara Sabat dengan pemberian mana dalam perikop ini? Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab, ketika Tuhan membuat suatu perjanjian atau covenant, biasanya itu ada tandanya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa ingat kembali, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, apa tandanya? Pelangi. Iya, pelangi. Ya, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, tandanya adalah tandanya adalah sunat, Bapak Ibu. Sunat ya, iya. Ya, sunat perjanjiannya. Lalu dengan Musa dan bangsa Israel, tanda perjanjiannya adalah Sabat. Ya. Jadi saya bilang tadi kan bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai melalui hukum-hukumnya.
perjanjiannya itu apa? Sabat. Inilah tanda perjanjiannya. Dengan kata lain, sabat adalah tanda yang menunjukkan bahwa umat Israel ini adalah umat Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain nggak perlu ada sabat. Mereka pergi sesuka hati, mereka berburu, membunuh sana sini, menyembah kepada berhala yang lain di kuil-kuil atau dimanapun. Tapi Tuhan buat beda bangsa Israel. Kamu itu umat kepunyaanku, umat kesayanganku, milik pribadiku. Aku mengikat suatu perjanjian denganmu. Maka tanda perjanjian itu adalah sabat. Sabat adalah tanda yang menunjukkan bahwa umat Israel adalah umat Tuhan. Jadi memelihara sabat adalah bukti bahwa mereka, bangsa Israel itu adalah umat yang taat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Tuhan memberikan berkat. Tuhan memberikan berkat kepada bangsa Israel untuk menguji apakah mereka taat kepada hukum-hukum Tuhan atau apakah mereka taat untuk memelihara hari Sabat. Iya, Bapak Ibu ingat cerita tadi, kamu boleh ngambil ini, tapi pada hari ini jangan ya. Lalu bangsa Israel tadi bilang pikir begini, wah, dia ambil pada hari ke-7, dia lihat gak ada makanan, busuk semuanya. Itu tidak memelihara hari Sabat. Padahal di situ Tuhan ingin bangsa Israel ini berhenti menikmati hubungannya bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu untuk menguji apakah kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa ya refleksinya bagi kita? Kisah bangsa Israel yang gagal untuk taat setelah menerima berkat, kadang-kadang itu juga yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Misalnya, dulu internet itu adalah barang yang langka ya, langka sekali. Sekarang kita tiap hari bisa menggunakannya. Dulu pelajar dan mahasiswa berkutat dengan buku-buku tulis, catat gitu ya. Sekarang hampir seluruh mahasiswa menggunakan laptop. Tugas-tugas dikirim melalui email gitu ya. Bukan tulisan langsung diketik, enggak gitu ya. Sekarang dulu informasi dengan koran kita terima dan televisi. Tetapi sekarang dalam hitungan detik kita dapat mendapat berbagai informasi melalui gadget atau handphone kita. Bapak Ibu, kemudahan teknologi itu adalah berkat dari Tuhan. Kemudahan teknologi itu adalah berkat dari Tuhan. Namun itu juga menjadi ujian. Apakah kita taat mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Contohnya, ketika proses belajar mengajar, apa yang ada di balik laptop kita? Iya, apa yang di balik tab atau iPad kita? Makanan atau apa? Saya nggak tahu ya. Lalu ketika kita menggunakan internet di rumah, melalui internet di rumah, situs-situs apa yang kita kunjungi? Atau ketika kita sedang beribadah online seperti ini, di masa pandemi ini, kita bisa dijangkau dengan satu saja ya, nggak usah datang ke sini. Lalu ketika kita beribadah dengan online, ketika kita mendengarkan khotbah, masihkah ada hati kita yang beribadah dengan hati yang rindu serta rasa hormat kepada Tuhan? Masihkah ada itu, Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu hanya ada di gedung gereja? Lalu ketika kita di rumah dengan ibadah online, si pengkhotbah di gereja, lalu Bapak Ibu ada di rumah, apakah Tuhan itu tidak ada? Apakah kita tidak menghormati Dia? Bapak Ibu, Tuhan memberikan kemudahan. Tapi lewat kemudahan ini Tuhan ingin lihat hati kita. Apakah ada masih rasa rindu dan hormat kepada Tuhan ketika beribadah kepadanya? Apakah ada rasa hati yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan?
mau disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan seperti apakah yang mencurahkan berkat bagi bangsa Israel? Yang pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya adalah Tuhan yang mulia. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Ini disebutkan di dalam ayat ke-7 dan dinyatakan dalam ayat ke-10. Nah, kesimpulannya apa? Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Awan kemuliaan Tuhan menunjukkan bahwa Allah hadir dan melindungi bangsa Israel. Jadi awan dan hujan itu merupakan menunjukkan bahwa Allah hadir melindungi bangsa Israel. Oleh karena Ia hadir, maka Ia juga mendengarkan keluh kesah mereka. 4 kali ada kata mendengar, diulang di dalam ayat 7, di ayat 8, ayat 9, ayat 12. Bapak Ibu nanti perhatikan ya. Ada 4 kali kata mendengar di ayat 7, di ayat 8, ayat 9, dan 12. Saya nggak sebutkan. Nah, kata mendengar ini menunjukkan bahwa sebuah penegasan bahwa Tuhan bukan hanya saja hadir di tengah-tengah bangsa Israel, tapi juga Tuhan juga memperhatikan kebutuhan mereka. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya membawa mereka keluar, menempatkan mereka di Gunung Sinai, memberi hukum-hukumnya, tapi Tuhan juga akan memelihara kebutuhan mereka. Ya, kalau dipikir-pikir, seperti lagu tadi ya, semua alam ciptaan ini Tuhan pelihara, burung dipelihara, gitu. Apalagi umat kepunyaan Allah. Pasti Tuhan akan pelihara. Jadi Bapak Ibu, melalui kemuliaannya dalam awan, Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia hadir bersama mereka dan memperhatikan kebutuhan dari bangsa Israel. Tuhan memperhatikan kebutuhan dari bangsa Israel. Itulah pengenalan yang pertama yang Tuhan ingin nyatakan kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, Tuhan yang bagaimana yang Tuhan ingin perkenalkan? Yaitu Tuhan adalah Tuhan yang memelihara mereka. Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel melihat sekelilingnya, gitu ya, ketika mereka berada di padang gurun Sinai, mereka melihat sekelilingnya, gitu ya, kiri kanan, dilihatnya. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lihat? Mereka hanya melihat gunung-gunung, pasir, gitu. Hanya itu yang mereka lihat. Tapi ketika Tuhan melihat bangsa Israel, maka Tuhan memberikan roti mana dan daging burung puyuh. Ketika Israel melihat sekelilingnya, mereka bersungut-sungut karena mereka takut kelaparan. Tapi ketika Tuhan melihat sekeliling bangsa Israel itu, maka Ia mengenyangkan dan memelihara bangsa Israel. Bapak Ibu, Allah itu adalah Yahweh Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Allah bangsa Israel itu adalah Allah yang menyediakan. Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Inilah yang Tuhan ingin perkenalkan bagi mereka. Sebenarnya yang utama yang Tuhan ingin tunjukkan kepada bangsa Israel, yaitu melalui berkat-Nya, Tuhan ingin Israel itu makin kenal Dia, makin mengenal Tuhan. Dibawa keluar, melewati laut Tebrau, dibawa lagi, dan sampai ke Gunung Sinai ini, tujuannya hanya satu, supaya bangsa Israel itu semakin mengenal. Ini hampir sama dengan orang yang punya hubungan. Saya pacaran. Kenapa sih pacaran? Supaya tahap pengenalan untuk ke jenjang selanjutnya. Lalu waktu menikah, saya tanya kepada Bapak Ibu yang sudah mengenal, proses mengenal itu, maaf Ibu
sudah menikah. Apakah proses mengenal itu terus Bapak Ibu? Terus. Terus ya? Iya, karena dua pribadi yang berbeda itu susah. Gitu ya. Apalagi kita mau mengenal Tuhan, susah. Saya aja kenal sama kakak saya ya, yang sama-sama dari kecil gitu, sekarang sudah percaya, susah untuk kenal dia, kadang bentrok. Apa sih maksudnya gitu? Apalagi Tuhan. Tuhan itu bagaimana kita mendeskripsikan? Gak bisa. Kita gak bisa berusaha mengenal Tuhan, gak bisa. Gak bisa melalui proses MBTI gitu ya, psikologi, gak bisa. Gak bisa kita melalui apa? Melalui scanning, gak bisa gitu ya. Melalui mikroskop, gak bisa. Melalui rumus fisika, kimia, gak bisa. Analisis gak bisa. Kalau nggak Tuhan yang memperkenalkan kepada kita, maka kita tidak akan mengenalnya. Yakin nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu selidiki firman Tuhan ini? Kalau nggak Tuhan menyatakannya, memperkenalkannya, kita nggak akan mengenal. Lalu berbagai cara Tuhan bisa buat supaya kita mengenal Dia. Salah satunya adalah melalui berkat. Ada juga melalui penderitaan. Tapi melalui berkat juga tujuannya supaya bangsa Israel dan kita mengenal Dia. Nah Bapak Ibu, sekali lagi melalui berkatnya ini Tuhan ingin Israel makin mengenalnya. Lalu kita lihat, ini juga sama yang dikatakan Tuhan Yesus ketika di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6, di mana pada saat itu dalam perikop roti hidup. Nah, di dalam perikop roti hidup itu, orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, gitu ya. Kemanapun ku kejar, harus semangat mengikut Tuhan Yesus, gitu. Dia ikut Tuhan Yesus. Melewati danau, nggak apa-apa, asalkan ikut Tuhan Yesus. Apa yang mereka cari, Bapak Ibu? Apa yang mereka cari? Mereka mengikut Tuhan Yesus bukan karena mereka ingin mengenalnya, bukan. Yang mereka cari adalah berkat, yaitu ingin makan roti lagi. Karena pada saat itu mereka sudah dikenyangkan melalui 5 roti 2 ikan, kenyang. Dan mereka melihat, wah luar biasa nih. Seperti itu. Kalau kita ikut Yesus ini, maka kita tidak akan kekurangan. Yes. Lalu mereka cari-cari Tuhan Yesus apa? Untuk dapat roti lagi. Supaya kenyang lagi, maka roti lagi. Kenyang lagi, roti lagi. Itu terjadi. Itulah tujuannya. Jadi mereka berjuang hendak menjadikan Yesus sebagai raja mereka hanya untuk berkat jasmani saja. Mereka cari Tuhan Yesus untuk mendapat berkat jasmani saja. Kalau ada tulisan itu di garis bawah, mendapat berkat jasmani saja. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, waktu mereka sampai ke rumah Tuhan Yesus, mereka mengharapkan ini roti lagi ya, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akulah roti hidup. Itu yang Tuhan katakan. Akulah roti hidup. Bangsa Israel pada saat itu cari Tuhan Yesus untuk berkat jasmani. Tuhan berikan roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Pernyataan Tuhan Yesus ketika dia katakan roti hidup, akulah roti hidup, ini adalah salah satu dari 7 kata ego emi. Artinya adalah aku yang terdapat pada Keluaran pasal 3, di mana kata aku adalah aku ini adalah pernyataan Allah kepada Musa ketika Musa bertanya tentang siapa nama Tuhan yang akan mengutus dia. Waktu itu Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, bahwa dia yang diutus Tuhan. Tapi Musa bilang, jangan aku Tuhan, jangan aku. Lalu mereka bercakap gitu ya. Lalu kalau begitu, kalau ditanya sama bangsa Israel, Tuhan itu siapa? Siapa namanya yang mengutus kamu? Tuhan katakan,
bagian yang diambil dari Tuhan Yesus. Aku adalah aku, yaitu akulah roti hidup. Jadi Bapak Ibu, perkataan aku adalah aku itu diperjelas Yesus dengan mengatakan akulah roti hidup, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setara, yang sama dengan Allah yang mengutus Musa dan yang memberikan roti mana kepada bangsa Israel. Maka Yesus adalah Allah yang sama, dialah roti hidup. Jadi Bapak Ibu, melalui berkat yang Tuhan berikan, Ia ingin orang-orang banyak mengenal bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, Mesias yang dijanjikan itu. Dengan demikian, jelaslah Bapak Ibu bahwa berkat yang diberikan itu supaya kita semakin mengenal Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Tuhan ingin melalui berkat-berkat yang sekecil apapun dalam pandangan kita, dalam sekecil apapun, Tuhan ingin agar hati kita berpaut, menempel, condong kepada Allah, bukan kepada berkat. Itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak sekali. Banyak berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ke belakang. Apa berkat Tuhan itu? Tuhan menyatakan pertolongannya atas situasi dan pergumulan kita yang sulit. Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang menderita COVID atau sakit-sakit lainnya. Tuhan memberikan hikmat di dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, apalagi di masa pandemi ini. Lalu Tuhan menolong Bapak Ibu atau saudara sekalian di dalam penyelesaian skripsi, proposal, hingga sampai saat ini. Tuhan juga memberikan kita pekerjaan. Tuhan memberikan kita pekerjaan walaupun dalam bentuk apapun. Tuhan memberikan seorang suami dan seorang istri. Bapak Ibu waktu jomblo dulu, Bapak Ibu berdoa nggak? Tuhan, kirimkanlah pasangan hidup bagiku, kata laki-laki. Perempuan kan juga gitu ya. Nah, ketika Tuhan berikan, berarti suami ibu itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika diberikan istri, maka kepada suami, maka istri itu adalah berkat bagi bapak. Lalu Tuhan memberikan anak, itu juga berkat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan makan, minum, pakaian, harta, jabatan, dan sebagainya. Kita berkata, waktu menerima berkat itu, thanks God, mau lagi godang. Terima kasih Tuhan, gitu ya. Matur nuwun, salah geser gitu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Praise the Lord, puji Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu, hal itu sangat baik. Tapi Bapak Ibu, jika kita berhenti hanya sampai di sana saja, saya khawatir jangan-jangan Tuhan akan menahan berkatnya supaya kita mulai beralih dan hanya sekedar menikmati berkat supaya kita mengenali si pemberi berkat itu. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenungkan hal apa yang Tuhan inginkan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, ketika saya diberikan izin, diberikan Tuhan untuk studi di Malang dan begitu banyak fasilitas yang luar biasa, itu saya takut. Wah, jangan-jangan nanti hati saya condong, Tuhan tolong aku supaya jangan beralih. Wah, Bapak Ibu, kalau di Jawa itu hamba Tuhan itu, wah, luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa, seperti tamu terhormat. Namun itu menjadi awas bagi saya. Ketika Tuhan ingin memberikan berkatnya, apa yang Tuhan inginkan? Itu pertanyaan yang terlintas dalam hati saya. Nanti Bapak Ibu coba selidiki juga. Ketika Bapak Ibu diberikan berkat-berkat jasmani, apa
apa yang ingin Tuhan berikan dari berkat-berkat ini? Lalu hal apa yang Tuhan ingin kita kenal tentang dirinya? Coba renungkan Bapak Ibu. Sebenarnya Allah memberkati kita agar kita makin mengenal Dia. Hal ini juga dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 bahwa semua tanda yang ada di kitab Yohanes ini, yang ada di dalam Alkitab itu, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan itu dinyatakan supaya kamu mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Itu tujuan. Jadi otomatis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama, nggak ada bedanya. Tujuan Allah di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memberikan berkat yang sama untuk mengenal siapa Tuhan itu. Dan semakin kita mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah, Dia adalah Tuhan itu. Itulah tujuan dari berkat dan tanda-tanda yang diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir ya Bapak Ibu, terakhir, sabar. Pengajaran yang terakhir yang Tuhan inginkan melalui berkat dalam perikop ini, yaitu ayat 32 sampai 36, saya simpulkan, melalui berkat itu diberikan agar kita memberitakan pekerjaan Tuhan turun-temurun. Melalui berkat yang diberikan agar kita memberitakan pekerjaan Tuhan turun-temurun. Nah, untuk memahaminya, kita harus melihat peristiwa bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberi mereka makan mana dan burung puyuh. Itu adalah hal yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja, Bapak. Terlalu mahal. Maka di ayat 32 ia mengatakan, ada satu orang boleh membacanya ayat 32 dengan kuat. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segambar penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi, kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari padang Mesir. Iya, Musa berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, pernyataan ini artinya bahwa mana yang disimpan itu bukan tujuan untuk koleksi, gitu. Bukan untuk koleksi, tetapi untuk edukasi, yaitu pengajar. Berkat yang Tuhan berikan itu tidak pernah dimaksudkan untuk diperlakukan secara eksklusif atau hanya dinikmati secara pribadi. Tetapi Tuhan ingin melalui berkat itu juga diberitakan kepada turun-temurun. Ini dimaksudkan supaya generasi berikutnya dari bangsa Israel mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa Allah Israel yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir dan memelihara kehidupan mereka di padang gurun. Tuhan memberkati Israel supaya bangsa Israel menceritakan pekerjaan dan karya Tuhan itu secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Begitu juga halnya dengan kita, Bapak Ibu. Berkat diberikan dalam hidup kita agar kita memberitakan pekerjaan dan karya Tuhan turun-temurun kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada anak kita, kepada cucu kita yang terdekat kepada kita. Tujuannya supaya lewat berkat yang kita terima itu, mereka melihat bahwa Allah ada dan mereka semakin mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, sehingga mereka akhirnya percaya. Bapak Ibu bisa ceritakan dulu ya, itu biasanya orang tua, dulu ya, Bapak dulu, tapi dulunya itu ceritakan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi
Tuhan, saya yakin setiap kita memiliki berkat dan mengalami pekerjaan Tuhan untuk diceritakan. Dalam sekecil apapun itu, Bapak. Pertanyaannya, apakah kita biasa menyimpan dan merekam baik-baik dalam hidup kita sehingga nggak berlalu begitu saja? Tuhan ingin kita membagikannya kepada banyak orang. Jawaban atas doa-doa kita, pertolongannya yang tepat pada waktunya, campur tangan Tuhan memberikan hikmat dan kuasanya yang melampaui akal pikiran kita, itu tentunya berkat yang besar bagi kita. Tapi ada berkat yang paling terbesar, yaitu keselamatan. Itu yang paling terbesar. Kepastian keselamatan yang kita terima itu melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus, bukan dengan usaha kita. Kepastian keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus kita dari dosa kita. Itu merupakan berkat yang paling berharga dibandingkan dengan apapun, dan Tuhan ingin juga itu kita bagikan kepada semua orang. Berita keselamatan. Ceritakan, saksikan bagaimana Tuhan mengubah Bapak Ibu yang dahulunya hidup dalam dosa dan sekarang hidup di dalam Tuhan. Bagaimana ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ceritakan. Itulah tujuan Tuhan memberikan berkat. Sungguh Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya sedang mengajar kita ketika Tuhan memberkati kita. Ketika kita diberkati, Tuhan sedang mengajar. Dia mau melalui berkat yang Dia berikan, Tuhan bermaksud mengajar kita untuk taat kepada hukum-hukum-Nya. Dia mengajar supaya kita semakin rindu belajar mengenal Tuhan. Dia rindu supaya kita mengetahui bahwa Sang Pemberi berkat itu akan memberkati dan memberikannya secara turun-temurun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari lewat berkat yang Tuhan berikan, kita tidak hanya berfokus kepada berkat-berkat tersebut. Berkat yang Tuhan berikan bukan semata-mata hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu, tetapi fokusnya, tujuannya, bagaimana lewat berkat itu kita, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu sampai akan hal itu, maka tujuan Tuhan akan sampai kepada Bapak. Tuhan tidak akan menahan-nahan berkat-Nya dalam hidup kita, karena Ia melihat bahwa hati kita itu terpaut bukan kepada berkat-Nya, tetapi kepada dirinya sendiri, Sang Pemberi berkat. Tuhan bisa melihat hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, berjuanglah. Berjuanglah bukan hanya untuk mencari berkat, tetapi lewat berkat itu, berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan, Sang Pemberi berkat. Inilah tujuan Tuhan. Apakah berkat yang Tuhan berikan yang diterima saat ini sudah sampai sasarannya kepada Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu hanya berkutat di dalam berkat-berkat-Nya dan akhirnya menjauh dari Tuhan, betapa sedihnya hati Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan ini, apapun berkat dan sekecil apapun berkat itu, tujuannya supaya kita semakin mengenal Dia, supaya kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan, dan supaya kita menceritakan segala pekerjaan Tuhan kepada generasi demi generasi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin mengerti dan hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga,
terlampaui oleh akal dan pikiran kami. Kadang-kala Tuhan kami ingin menjangkau Engkau dengan cara kami, dengan konsep kami. Tapi kami tidak mampu. Bahkan kami sok mampu Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang bisa memperkenalkan diri Tuhan kepada kami. Salah satunya melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Melalui didikan-didikan pengajaran, bahkan melalui penderitaan juga. Ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini juga kami diajar bahwa melalui berkat itu Tuhan mau supaya kami semakin mengenal Tuhan dan hati kami semakin condong kepada Tuhan. Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, selidikilah hati kami. Apakah kami condong kepada Tuhan atau berpaling kepada Tuhan ketika berkat itu Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Dan apabila saat ini kami menerima berkat dan kami takut, biarlah hati yang takut itu terus ada dan kami semakin mencari apa yang ingin Tuhan berikan bagi kami, apa yang Tuhan inginkan bagi kami melalui berkat itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kami juga mengerti dan semakin mengenal akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.